Nasaihul Ibad bersama guru kita Ustadz Haji Muslih Adis. Kepada beliau persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadin muttasil ila al-muallif wal musannif hadzal kitab mata'alallah bi tuli hayatihi wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid darain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di kesempatan subuh hari ini kembali Allah bersamakan kita, Allah hadirkan kita di majlis. Insyaallah majlis ini tercatat sebagai majlis taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan duduk dalam majlis taman surganya Allah perkenankan kita semua menjadi asbab kita sehat walafiat. Allah berkahi sisa usia kita, Allah panjangkan umur kita dalam taati jalan Allah Azza wa Jalla, dan Allah bahagiakan kita semua di sini di dunia, sempurna Allah bahagiakan kelak nanti di sana dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terus tercurah limpah untuk Rasul tercinta Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah semoga salawat azim dan salam mahabbah ini Allah perkenankan pula kepada kita semua. Kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena beramal ihya'us sunnah sejatinya menjadi asbab kelak nanti Allah bersamakan kita dengan sosok yang sangat kita rindukan, perjumpaan maupun pertemuannya yang sangat kita nantikan syafaatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hantarkan taklim kita pagi ini dengan kembali kita baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga Al-Fatihah yang kita baca membuka pintu rahmat Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah yang kita baca menjadikan kita semua sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul usali insyaallah ibatin dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li ahbabina wa li auladina wa li jama'atina fi hadzal masjid sya'ulillah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Asatidatul Kiram Al-Aizza Al-Hibba Al-Mukarramun, para asatidah, tuan guru, para masyayikh, para kiai, tuan ustazah, ustazat, ada Ustaz Kiai Haji Ferry Nur, Ustaz Hidayatullah, tuan imam kita, dan semua ikhwatal iman, ahli benda saudara-saudariku yang dicintakan Allah. Kita lanjut bahasan kita dalam kitab yang kita kaji sebagai maraji di setiap Senin ketiga di setiap bulannya. Waruwiya Ibnu Majah qala musannif rahimahullah taala annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kanat niyyatuhu al-akhirah jama'a Allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya ragimatan wa man kanat niyyatuhu ad-dunya farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah.
Dari Ibnu Majah bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat niyyatuhu al-akhirah," barang siapa yang menjatuhkan niatnya al-akhirah untuk akhirat, jama'allahu syamlahu, Allah himpunkan kekuatan, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan di hatinya, wa atathu dunya raghimatan, dan Allah datangkan dunia sekonyong-konyong. Wa man kanat niyyatuhu dunya, dan siapa yang niatnya tersebab dunia, farraqallahu alaihi amrah, Allah pisahkan baginya, Allah beratkan kepadanya dengan masalahnya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah jadikan kefakiran senantiasa ada dalam pelupuk kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah datang kepadanya tentang dunia kecuali apa-apa yang telah dicatatkan baginya. Shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjadi bahan i'tibar dan renungan kita semua. Jika kita pernah mendapati satu makalah yang indah, mampir mungkin di beberapa sosmed kita, kalimat yang penuh dengan pemaknaan, carilah dunia, engkau pasti takkan dapat. Kalaulah dapat, pasti takkan banyak. Kalaulah banyak, pasti takkan puas. Kalaulah puas, pasti takkan lama. Itu yang bapak-bapak yang pakai imamah. Sebaliknya, carilah akhirat, pasti kau dapat. Sudahlah dapat, pastilah banyak. Sudahlah banyak, pastilah kau puas. Sudahlah puas, pastikan lama, abadi selamanya. Boleh ngapalin kita? Ini indah. Apapun yang kita lakukan, alihkan fokus kita dengan menghidupkan niatnya seluruhnya karena Allah untuk menjemput akhirat kita. Hadis Nabi Muhammad SAW dengan tegas dalam kutipan dari penulis kitab ini, Syekh Syihabul Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Muhammad Umar Al-Jawi Al-Bantani, dikutipkan dengan begitu indah. Siapa yang menjatuhkan niatnya, kita melangkah, kita menjemput aktivitas kita, lalu kita jatuhkan niatnya karena akhirat, demi Allah, jama'allahu syamlah, Allah akan himpunkan kekuatan-kekuatan untuk membackupnya. Berpikirnya sudah belajar untuk membersihkan anasir-anasir niat kita, ya, kecuali semata untuk menjemput akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Persis masih ingat ketika guru dan mulia kita, Rabbi Allah yarham Ki Haji Muhammad Arif Ilham, beliau ingin merindukan masjid besar ini. Ada sebidang tanah di persis di depan pesantren Yatama Dzikra yang sekarang dibangunkan musalla, lebih dari 270 meter kalau tidak salah, ya. Ikut Abang Ustadz, antum ikut berdiri nanti habis subuh, ya. Saya pun nemenin beliau. Beliau membawa sebuah map di depan kita semua, beliau sampaikan tidak ada lagi fitnah dan tidak ada lagi sesuatu yang diperbincangkan. Di depan persis pesantren Yatama Al-Dzikra itu tanah Arifin. Ini sertifikatnya. Ini sertifikatnya. Dan mulai hari ini, subuh ini, Arifin wakafkan untuk pesantren Yatama Al-Dzikra. Tanah pribadi yang beliau awalnya memang akan membangunkan rumah di situ untuk menemani pesantren, untuk menemani para yatim, para santri. Beliau melepas hasrat,
ya, sesuatu yang mungkin mencarinya keenakan, kesenangan, zona nyaman, ya, nah dengan anak-anak. Tak ingin perjuangan yang bercapek-capek, tapi beliau berganti. Ya. Ini yang akhirnya ketika beliau merindukan ada sebuah masjid. Zikir kita di Depok itu luar biasa. Dalam tanda petik mengganggu sebenarnya aktivitas orang-orang Depok. Keberangkatan malam jam 2 dari Isya, macet luar biasa. Berangkat itu biasanya hanya membutuhkan dari Citayam saja ke Depok itu hanya sekitar 40 menit kurang, 35 menitan. Ya. Tapi harus ditempuh sekitar 2 sampai 3 jam. Macet sekali. Nah, maka beliau merindukan umat besar ini. Jama'allahu syamlah, persis. Ketika beliau merindukan itu, ada masjid besar. Dan beliau menyerahkan urusan dunianya menggantikan dengan fokus akhirat. Berhimpunlah begitu banyak kekuatan. Panggillah beliau oleh Presiden Libya Muammar Gaddafi dalam semua perhelatan muktamar para sufi sedunia. Ya. Allah kasih. Allahu Akbar. Jadi benar, ya, mengganti setiap apapun hasrat dunia kita dengan akhirat, akan ada kejutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang urusan kita akhirnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Nah, yang luar biasa ketika dikatakan di sini wa atathud dunya ragimah, dunia akan merangkak membantu urusan dia. Ya, ketika Buya Munfasir, ya, Mang Irwan ikut serta waktu itu datang kita ke sana, ya, jangan mikirin dunia Ustaz, ya, biarkan nanti dunia mikirin antum. Ya. Pada level yang sebenarnya ini adalah bagian dari mujahadah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, bukan berarti melewati harus dulu dengan pasal syariat, harus kuat dulu basis amaliyah ibadah dia, terutama amal-amal sunnahnya dia hidupkan. Akhirnya apa yang terjadi? Lanahdiyannahum subulana itu, ya, akan dibukakan semua jalan-jalan itu, dan dunia yang diharapkan, ya, yang dia sudah kosongkan di hatinya, dunia akhirnya datang menghampirinya. Masya Allah. Buya menceritakan bagaimana beliau tidak terpikir ketika almarhumah istri beliau berpulang, ya, ingin punya istri lagi. Enggak. Beliau hanya menceritakan bahwa Ustadz, ketika kita hati benar-benar kita tata, sebisa mungkin jangan ada panggung dunia di hati kita. Ya. Perhatikan Ustadz, nanti dunia betul-betul datang kepada kita. Seorang keluarga datang, Buya, ini Ami punya anak usia 19 tahun baru lulus pesantren, hafizah Quran 30 juz Buya. Bisa Buya bantu untuk semua aktivitas Buya di pesantren ini. Ikhlas menyerahkan untuk Buya nikahkan. Seorang hafizah syarifah lagi, ya. Datang lagi, Buya, kami punya banyak properti, ya. Insya Allah di Tanah Banten, siapa nggak kenal kami. Itu sekian banyak macam cerita-cerita datang ke saya, Ustaz, katanya. Dunia betul-betul melayani kita. Ketika antum fokusnya hanya untuk akhirat. Apa makna bagi beliau ketika menyebut fokus akhirat itu? Yang tadi kalau kita sebutkan ada fase syariat, ada fase hakikat, ada fase ma'rifat. Ketika syariat jelas, tidak boleh kita melewatkan. Harus kita hidupkan dan istiqamah. Ya. Ada yang wajib, jangan sekali-kali kita berpikir untuk meninggalkannya. Ada yang sunnah. Yang sunnah sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk terus kita istiqamahkan. Ya. Guru kita memperkenalkan dengan 7 amal sunnah harian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek juga dong semua aktivitas harian kita, sudahkah nempel, ya, hariannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Malam kita tahajud, ya. Perbaiki ulang, kira-kira tahajud kita sudah sesuai dengan tahajudnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Rasul di jam berapa bangun, aktivitas malamnya dihidupkan dengan apa. Sebisa mungkin apapun yang Rasul contohkan diikutkan, ya. Benar-benar dia jaga matanya. Maaf punten, di masa itu memang betul belum ada handphone, belum ada gadget, belum ada sosmed. Kita memang ada, dan ini perjuangan luar biasa, ya. Biqadril masyaqqa la ajib biqadril masyaqqa, karena bagaimanapun pahala Allah berikan tergantung dari tingkat kesulitan kita. Bagaimana untuk tidak membuka handphone dulu sebelum mata membuka Quran, sebelum mata membuka jendela akhirat. Pantang baginya menyapa dunia. Ketika Rasul mencontohkan, melemparkan pandangannya ke langit. Inna fi ikhtilafil lail wan nahar la ayatil ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Berlama-lama dalam mentafakuri semua ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kita ikutkan, ya. Ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, ketika malam beliau salat menghadap Allah sampai bergoncang tubuhnya, beliau pun menitikkan air mata. Dibawa semua, ya, khauf dan rojaknya di depan Allah Azza wa Jalla, ya. Rasa takut yang luar biasa, umatnya bagaimana nanti, ya. Rasa harapnya yang luar biasa agar semuanya bahagia masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ada dalam, dia sholat bukan sebatas kewajiban. Seorang murid datang kepada gurunya, ini sebuah bahan iktibar, ya. Karena mendapatkan cerita dari gurunya, berusaha Allah bagaimana menjadikan malamnya penuh dengan nuansa Quran. Dia berusaha untuk menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya, ya. Kalau ada dalam syarah ini saja disebutkan, Utsman ibnu Affan saja khatam Al-Quran fil lailah fil rak'atain, ya, menghatamkan Quran itu dalam satu malam 2 rakaat, ya, di 2 rakaat dalam 1 malam. Maka ini ada seorang santri mendapatkan informasi dari kiainya, berusaha bagaimana 1 malam itu beliau menghatamkan Quran. Lapor kepada gurunya, kiainya, ya kiai, diceritakan, ya. Ya. Bagus nak, ahsantum, ya. Tapi cobalah nanti malam keulangi lagi. Ketika engkau sholat dengan niat menghatamkan Al-Quran, rasakan bahwa di sana ada Rasulullah Muhammad SAW sedang menyimak bacaanmu, ya. Malam berjalan, si santri ini pun berusaha bagaimana sholat, ya. Ketika berniat untuk menghatamkan Al-Quran, dihadirkan sebuah perasaan ada Rasul di sekitarnya yang sedang menyimak bacaannya. Tidak sampai 30 juz, hanya separoh, ya. Beliau tidak bisa menyelesaikan, hanya 15 juz. Sampailah kepada ceritanya kepada kiai, dinasihati lagi oleh kiainya. Coba nak, ya, nanti malam ketika engkau sholat, ya, bayangkan betapa Jibril sedang membawa kitab Quran datang kepada Rasulullah. Rasulullah menerimanya dan engkau membayangkan proses itu terjadi ketika kau membacakan Quran, ya. Malam pun berlalu, beliau pun sholat dengan niat itu. Tak sampai 15 juz, berkurang, ya, hanya sampai surah Al-Baqarah, ya. Padahal dengan kualitas, dengan kuantitas rakaat yang sama, ya. Berikutnya datang lagi nasihat sang gurunya, hebat kau nak, ya. Nanti malam ketika engkau membaca Quran dalam sholatmu, bayangkan Allah ada di depanmu, sedang benar-benar yang menyimak bacaanmu, yang tahu tentang keadaanmu, ya. Si anak ini pun kemudian malamnya benar-benar sholat dengan niat itu, ya. Pagi hari ditunggu oleh kiainya, mungkin ada curhatan lagi dari sang muridnya. Siang hari sampai sore hari tidak ditemukan. Bertanyalah sang kiai, kemana si anak ini? Sakit kiai, gitu, ya. Didatangi kamarnya, nangis mencium tangannya, wahai tuan guru,
ketika aku niatkan terakhir untuk bagaimana saat sholatku terbayang ada Allah di depanku, Allah yang tahu tentang keadaan hatiku dan sedang mendengar bacaanku. Belum sudah aku tuntaskan surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku sudah tersungkur, tidak sanggup lisan ini meneruskannya. Berarti sang santri ini berupaya untuk menghadirkan Allah dalam sholatnya. Sebaliknya, ketika mendapatkan cerita itu, sang guru ini pun menangis dan mencium tangan sang santri. Demi Allah, nak, makommu begitu mulia. Ya. Engkau sholat dengan hati. Engkau berupaya untuk menghadirkan hati dalam sholatmu. Belum tentu saya bisa seperti itu. Engkau bukan lagi seorang murid, engkau adalah guru. Telah bagaimana lisan dengan amalnya satu nafas. Allahu Akbar. Jadi berupayalah bagaimana mengecek praktik-praktik ibadah kita agar sesuatunya berusaha untuk ditingkatkan, ya. Dan bagi kita makna istiqomah itu bukan ajak pada satu tempat atau pada satu bacaan, hanya pada satu rutinitas ritual, tidak. Tapi pergerakan. Kalau hanya tegak, ya qama. Qama ada tambahan bubuhan ziyadah alif sin dan ta, ada tak marbuta istiqomah. Bukan hanya berdiri tegak, tapi dia terus berjalan. Perjalanan ada meniscayakan ada sebuah tanjakan, berarti dia meningkat dan meningkat. Itulah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya. Teruslah kau bergerak. Maka terus kita upayakan bagaimana amal yang kita lakukan kembali kita bersihkan, kembali kita kuatkan lagi. Akhirnya urusan di luar itu akan Allah mudahkan segalanya, insya Allah. Nah sebaliknya, ini diingatkan oleh Rasul Muhammad SAW, orang kalau fokusnya hanya dunia, di pelupuk matanya dunia, di hatinya dunia, pikirannya selalu tentang dunia, proyek bagaimana bisa gol, bisnis bagaimana, Masya Allah pikirannya habis untuk itu. Farraqallahu alaihi amrah, Allah akan beratkan urusannya nanti. Berarti dia harus siap-siap dong menanggung beban urusannya. Ini yang dikatakan ini berat banget urusan saya. Orang beriman nggak boleh mengatakan berat banget urusan saya. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau orang yang beriman percaya Allah tidak mungkin ngasih satu ujian kita sudah punya kekuatan, karena dia akan pernah berada di luar kemampuan dan kekuatan kita. Berarti Allah sudah percaya ini kita amanah, yakin sanggup menanggung beban itu. Maka orang beriman jangan mengatakan beban berat banget ini hidup saya. Nah, ya. Nah, makanya ketika dia dari mulai membuka harinya selalu saja dengan dunia yang masuk di pikiran dia. Kenapa juga sholat duha itu ada di jam-jam waktu setelah sholat subuh, nah, di antara sholat zuhur, dibaca oleh ahli hikayat, ahli hikmah. Ini menunjukkan bahwa kalaulah kita mau berpikir dunia, ya, bagaimanapun kita juga sedang berada di dunia, sebuah alam yang harus kita tapaki dan harus kita jalani, dan bahkan harus bisa kita taklukkan dan harus bisa kita kuasai. Startingnya dari waktu duha. Bukan di waktu subuh, bukan di waktu malam, bukan di waktu kita sedang nikmat-nikmatnya sholat tahajud, tidak. Silakan memulainya di waktu duha. Di waktu duha, waktu terbaik seseorang menjemput dunia. Itu juga diajarkan oleh Rasulullah. Nih, lapor dulu, hadapkan wajahmu kepada Allah Azza wa Jalla agar urusan duniamu benar-benar diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat ke kita, ya, antum bilang ke santri-santri antum, ya, ketika mereka sudah naik level menjadi seorang ustadz, ada euforia, dia bisa megang handphone, ya, sosmed sebisa mungkin, ya, sebebas mungkin, ya. Buatlah aturan oleh antum ustadz, ya. Asatid itu ketika dia mau buka handphone, di waktu ini nih waktu mereka dengan para santri, ya, waktu malam waktu mereka dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Nanti di waktu selesai isyraq waktu dia dengan urusan dianya,
mungkin dia punya apa rancangan-rancangan apa, punya istri atau punya suami atau dia punya keluarga, waktu dia terbaik sampai waktu duha. Nah, di waktu duha silakan antum nyalain tuh wifi-nya. Sampai diatur kayak begitu, dikasih tahu. Wifi dibuka silakan di waktu duha. Biar demi Allah ketika dibukanya cakrawala dunia di waktu duha, urusan memanjang hingga melintang garis di mana maghrib akan menjelang. Sebagai pasek dia akan siap lagi menghadapi kenikmatan malam. Allah akan hantarkan kebaikan. Ya. Akhirnya apa? Guru pun ada power, ada energi. Ya. Si guru ya ketika dia akhirnya mengajar lagi santrinya ada power, ada energi. Ya. Pikirannya tertata baik, ya. Nggak nakal, nggak buruk sangka, selalu optimis, selalu baik saja pengennya. Karena sudah sangat jelas, orang kalau sudah mikirnya hanya dunia saja akan diberatkan dosanya. Dan yang paling berat adalah Allah akan jadikan di setiap pelipis kedua matanya selalu orientasinya, ya. Jangan sampai fakir, jangan sampai miskin, jangan sampai nggak punya uang. Itulah akhirnya habis waktunya dengan itu. Wah, uang saya udah mulai habis nih. Ya, proyek saya nggak bakal gol nih. Pikirannya begitu terus. Ya. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, yang berikutnya, yang terakhir ya. Kalaulah dunia datang, ya tadi bahasa orang tua kita ya. Dia tidak akan bakal banyak, dia tidak akan puas, dia tidak akan lama. Dia hanya dapat sebatas itu saja. Dia hanya dapat sebatas itu saja. Kalau hanya sebatas itu saja, jangan-jangan banyak hal yang harusnya kita bisa memenuhi tidak di-cover. Itulah dunia. Ya, mungkin secara nominal banyak, 100 juta per bulan, tapi kebutuhannya bisa sampai 200 juta. Tuh, masih mending ya kita dapat seberapa, tapi semua serba kebutuhan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Asal istri, anak, dan keluarga bisa ada payung berteduh untuk ya dia tinggal membangun hari-hari ya. Asal anak keluarga bisa makan ya. Yang ketiganya, asal anak bisa melanjutkan pendidikan. Yang keempatnya, asal anak bisa pantas dalam kehidupan, bisa mengenakan pakaian. Nanti akhirnya sesuatu yang sifatnya tersier akan ikut serta. Karena Allah kan akan melebihkan dari apa yang sudah dilakukan. Itulah bahasa Allah dengan kasih sayangnya. Karena kuatnya dia istiqamah, urusan apapun kita yang masih membersit sekalipun Allah akan bawakan ke kita. Nggak kebayang kok bisa sampai seperti ini. Masya Allah. Bisa semua infrastruktur ada, sarana prasarana semua lengkap. Ya. Masya Allah. Allah lebihkan dari sekedar ya bayangan dia seperti cuman hanya dapat satu materi itu saja. Ada terakhir cerita bagaimana ketika itu juga ini menjadi bahan. Begitulah ketika seorang menghadapi sebuah persoalan, maka jalan-jalan yang dilalui oleh mereka menjadi pelajaran penting buat kita. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ya radhiyallahu an mendapati acap kali pulang dari menemani Rasulullah dakwah, Fatimah Zahra Sayyidah Fatimah datang kepada beliau. Awalnya bermalu-malu tapi memang harus disampaikan. Sayyidah Fatimah pun menceritakan ya, ujung dari ceritanya, Ali bisakah dibantu untuk meringankan urusan di rumah ini, ada kehadiran seorang pembantu khadim ya. Minta pembantu, minta adanya pembantu ya, meringankan urusannya ya. Begitu berulang Fatimah menyampaikan kepada Ali, Ali pun dalam posisi harus kemana. Ali beda dengan Umar, Ali beda dengan Utsman, Ali beda dengan Abu Bakar yang punya banyak properti ya. Beliau di antara para sahabat yang memang apa adanya ya. Hidupnya hanya untuk mengabdi dengan Rasulullah. Ketika Rasul mengatakan ana Madinatul Ain wa Aliun babuha ya. Karena memang betul beliau hanya mengakses ilmunya Rasulullah Muhammad SAW ya. Menjadi pintu ilmunya Rasul Muhammad SAW. Baik, akhirnya Ali ya berketetapan, bagaimana kalau kita menyampaikan ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Akhirnya keduanya datang kepada Rasulullah. Ya.
Datang kepada Rasulullah lalu diceritakan tentang maksudnya. Rasul ayah berarti ya mertua bagi Ali, ya, ayah bagi Fatimah, juga Rasul Muhammad SAW, ya, kekasihnya Allah Azza wa Jalla, menyampaikan, ya. Kata beliau, khairum minhu, ya. Jika engkau melakukan ini, ya, sesungguhnya lebih baik daripada minal khadim, kehadiran seorang pembantu. Idza akhadtuma ila madaji'akuma, jika engkau, ya, ala adullakuma, ya, pertama ala adullakuma, ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua, ya, ala ma huwa khairum minal khadim, pada sesuatu yang lebih baik daripada kehadiran seorang pembantu, ya. Rasul menyampaikan, ya, kabbara, ya, salasan wa salasin, wasabbaha salasan wa salasin, wa hammada salasan wa salasin, idza madaji'akuma, idza akhadtum ila firashatikum, ya. Jadi kalau kamu nanti, wahai anakku Ali, ya, mau naik ke pembaringan, mau tidur, ya, bacakanlah olehmu dengan hati, ya, takbir 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Kalimat yang digunakan kabbara ini berarti mengajak kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah tidak hanya sebatas mengucapkan kalimat Allahu Akbar, tapi yakini di hatinya yang besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan itu kecil, harusnya dipandang olehmu, urusan di rumah tanggamu itu kecil, yang besar adalah Allah. Dengan kebesarannya ini semua akan dibantu oleh Allah. Kalimat yang digunakan kata tasbih sabbaha, ya. Kedua kalian bacakanlah tasbih dengan iman, berarti sucikan selalu Allah Azza wa Jalla. Allah itu maha sempurna kesuciannya, jangan pernah diganggu dengan kekurangan. Yang kurang itu kita, ya. Ketika engkau tasbihkan Allah Azza wa Jalla, percayalah Allah akan tutupi semua kekurangan kita, ya. Bacalah tahmid hammada, ya. Ketika mengucapkan kalimat alhamdulillah, percayalah yang keterpujian ini, puji-pujiannya hanya milik Allah, kemuliaan semua hanya milik Allah. Kita hina oleh karena banyaknya dosa dan maksiat, ya, yang itu menyebabkan akhirnya urusan dunia kita tertutup. Allah akan turunkan, ya. Ucapkan alhamdulillah kan berarti bertanda kita akan dapat lagi dan lagi. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum la adzab. Keduanya mendapatkan nasihat dari Rasul Muhammad SAW. Redaksi hadis ini sahih, ada dalam kitab Bukhari dan juga ada dalam kitab Muslim, ya. Membacanya pertama takbir dulu sebelum tertidur, ya. Berarti ini ada amal lain, ya, menjelang kita tidur, ya, kita bacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Kalau habis selesai sholat kan yang kita baca tasbih dulu, ya, Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi ini menjelang tidur, dalam redaksi hadis ini takbir dulu Allahu Akbar 33 kali, baru kemudian tasbih 33 kali, baru kemudian tahmid 33 kali, ya. Akhirnya apa kata Rasul? Ini lebih baik daripada kehadiran seorang pembantu. Bukan sosok pembantunya yang menyelesaikan urusan kita, bukan sosok pembantunya yang bisa mungkin akhirnya terbantukan, tapi Allah akan boleh jadi berikan kekuatan kepada ia. Bisa jadi Allah kecilkan urusannya, akhirnya selesai semua urusan rumah tangga, asal kita baca itu. Saya dapat ijazah dari Habib Tohar, ya, Habib Fauzi bin Tohar, ya. Beliau Al-Haddad. Beliau menyampaikan, Ustaz, ketika kita selesai sholat berhadapan langsung dengan beliau, kita kalau tasbih nggak bawa tasbih, kita biasa bertasbih, ya. Antum kalau tasbih supaya ketika antum mau tidurkah itu, atau mau berjalankah itu, atau mau selesai sholat, utamanya ketika sholat wajib yang antum harus membaca 33 tasbih, tahmid dan tahlil tanpa bagi tasbih, dari mana mulainya katanya? Kita biasa dari sini, ya, dari kelingking. Kalau kita nggak baca tasbih dari kelingking, nah, kata beliau tidak, ya. As-shalah muftatahatun bitakbir wa mukhtatatun bitaslim. Salat itu kan sesuatu yang
dikerjakan awalnya dengan takbir, akhirnya dengan salam. Ya. Awalnya dari sini Ustaz. Kenapa dari sini? Kata beliau. Awalnya di sini Ustaz. Kenapa dari sini? Ini dipakai ketika salat. Tasyahud antum pakai. Yang kedua, ketika antum harus mengambil sunnah di hari Kamis atau hari Jumat untuk memotong kuku. Ya. Antum dari mana? Dari sini, ya kan? Bukan dari sini. Motong kuku bukan dari sini. Harus kanan dulu, ini dulu. Ya. Kata beliau, antum baca. Ini setiap ruas punya hak dari tasbih kita. Ini setiap ruas tangan kita punya hak dari tahmid kita, dari takbir kita. Setiap ruas ada berapa? 4 kan ya? 1, 2, 3, 4. 4. Ini ada berapa? 4. Berarti 4 kali 4 berapa? 16. Ini nggak dipakai. Ini ibu jari. Ibu jari itu pemain. Ibu jari ini pelakon. Pelaku semua kehidupan. Jadi mainkan. Ya. Berarti 16. Kiri kau pakai. Ya. Antum pakai juga yang kirinya. Ini pun sama. Dari sini dulu. Subhanallah, subhanallah. 16 dengan 16 berapa? 32. Ya. Sementara kita sunahnya berapa? 33. Satu lagi di mana? Di sini. Kalau mulainya dari sini, maka akhirnya juga di sini. Anak dapat ijazah dari guru anak yang tembus kepada siapa? Sahibul Ratib Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Anak ijazahkan kepada antum. Dan silakan antum ijazahkan kepada jamaah antum. Jadi kita ngambil waktu beliau selesai sholat ngeliatin saya, ya. Saya posisinya kalau zikir nggak bawa tasbih dari sini. Antum ganti. Kita dari sini. Ya. Baik, ini dapat ilmu. Ternyata nggak bantu. Dapat sih kita waktu tidur. Kita nggak bawa tasbih. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Biar semua ruas-ruas dalam jari tangan kita ini kelak nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diyarukum an taktuba atarakum. Semuanya berasar, dan asar ini yang akan di hadapan Allah bersaksi yang akan akhirnya memudahkan langkah kaki menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa'fu 'anna ya karim, fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma akrim wahfad wa sallim warzuq wa barik ala ummati sayyidina Muhammad. Ighfir lana ya Allah maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Ya Rabb kulli syai' la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna kulli syai' wa atina kulli syai'. Ya Allah ya Rabbana, perkenankan semua kami bertaubat sebelum kami wafat. Kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan semua kami menghadapi goncangan syakaratil maut. Wafatkan kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, Kau takdirkan hari ini lebih indah, lebih baik, lebih mulia dari hari-hari yang lalu. Esok, lusa dan seterusnya sampai semua kami wafat menghadap-Mu ya Allah. Lebih baik mulai dari hari ini. Lebih kuat akidah kami, lebih ikhlas kami dalam beramal, lebih khusyuk dalam solat kami, lebih tekun ibadah kami, istiqamah semua amal kebajikan kami ya Allah. Lebih santun dan mulia akhlak kami, sakinah mawaddah warahmah rumah tangga kami, berkah sisa usia kami, berkah urusan dunia kami, berkah untuk setiap aktivitas umat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, sehat walafiat lahir batin kami. Semua negeri tercinta kami ya Allah, Indonesia kembalikan dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah ya Rabbana, catat semua kami sebagaimana kami nikmat bermunajat, kami berjamaah di rumah-Mu ini ya Allah. Setiap kali berkumandang azan, Kau panggil segera kami kembali bisa bersolat melaksanakan umrah di Baitullah ya Allah. Allahumma yassir lana ziyaratil haramain. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah bi syafaati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusran wa la usra.
Ya Allah ya Rabbana, perkenankan kami bisa kembali tawaf mengelilingi Ka'bah-Mu, kami bisa menaiki Bukit Safa dan Marwah-Mu, kami bisa berlama-lama duduk nikmati raudhah Nabi-Mu ya Allah, melintasi makam Nabi-Mu ya Allah. Semua kami Engkau bahagiakan dengan Kau perkenankan hajat-hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.